Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Mesda Aminova SPDI, CGP UPT SMP Negeri 1 Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Angkatan 9. Kali ini saya akan memaparkan tugas modul 1.1.A8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dasar pendidikan yang pertama adalah menuntun. Pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Sistem among yang terdapat dalam semboyan Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tolodo ing madyo mangunkarso tut uri handayani, arahnya adalah menuntun. Dasar pendidikan yang kedua adalah kodrat anak yang merdeka. Kodrat anak yang merdeka maksudnya memerdekakan anak-anak. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak bergantung pada orang lain, tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Selanjutnya, selain kodrat anak yang merdeka, kodrat anak juga bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Bermain dapat melatih cipta, rasa, karsa yang sudah ada pada diri anak. Dan permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Melalui permainan, anak juga belajar budi pekerti. Budi itu sendiri adalah cipta, rasa, dan karsa, sedangkan pekerti adalah tenaga, perilaku, dan bakti. Dasar pendidikan yang ketiga adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Pendidikan harus berpusat pada anak itu sendiri berdasarkan bakat, minat, dan kemampuan yang dimilikinya. Dasar yang keempat, bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Bagaimana cara menebalkan garis samar-samar yang ada pada anak? Dengan kekuatan konteks diri anak dan sosiokultural atau budaya, sehingga pendidik mampu menuntun untuk memadukan kodrat anak, yaitu gerak pikiran, perasaan, dan kehendak, sehingga akan menimbulkan tenaga positif yang bermanfaat bagi dirinya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang menuntun untuk mencapai selamat dan bahagia relevan dengan pendidikan pada abad ke-21, di mana pada abad ke-21 pendidikan itu kolaborasi, kritis, reflektif, komunikasi, kreatif, dan inovatif untuk mencapai well-being, yaitunya penuh kasih sayang, hati yang bersih, jujur, yang selamat, dan bahagia. Refleksi dan kesimpulan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pada masa lampau, pendidikan adalah pendidikan yang menuntun. Sedangkan pada masa kini, pendidikan adalah pendidikan gotong royong yang di dalamnya ada kolaboratif, reflektif, dan kritis. Sedangkan pada masa depan, pendidikan itu menjadikan murid yang humanis, yaitunya penuh kasih sayang, hati yang bersih, jujur, yang selamat, dan bahagia. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 adalah 1. Murid itu adalah kertas kosong dan pendidikanlah yang menjadikannya manusia yang utuh. 2. Murid diperintah menyelesaikan seluruh tugas sesuai dengan jumlah dan batas waktu yang telah ditentukan. 3. Pembelajaran berpusat pada guru agar murid berhasil. 4. Pendidik menyampaikan seluruh materi yang ada pada kurikulum. 5. Pembelajaran dikatakan berhasil apabila murid mampu mencapai KKM yang telah ditetapkan. Setelah mempelajari modul ini, yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya adalah 1. Murid bukan kertas kosong dan pendidikan membantu memperjelas garis samar-samar agar
murid menjadi manusia seutuhnya. Kedua, murid diajak menyelesaikan tugas sesuai dengan kemampuannya. Ketiga, pembelajaran berpusat pada murid. Keempat, pendidik menyampaikan materi berdasarkan kebutuhan murid. Kelima, pembelajaran dikatakan berhasil apabila murid mampu mencapai well-being, yaitunya penuh kasih sayang, hati yang bersih, jujur, yang selamat dan bahagia. Yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah 1. Menerapkan pembelajaran dengan sistem among atau menuntun. 2. Menerapkan pembelajaran yang memerdekakan anak sesuai kodratnya. 3. Mengintegrasikan permainan tradisional dalam pembelajaran. 4. Menerapkan pembelajaran berpusat pada murid. 5. Membantu memperjelas garis samar-samar yang ada pada murid agar menjadi manusia seutuhnya dengan menguatkan konteks diri dan sosio-kultural murid. 6. Mengutamakan budi pekerti dalam pembelajaran. Terima kasih, salam sehat dan bahagia.